Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Langsung aja, kali ini gue mau nge-review helm lagi. Kalau kemarin udah giveaway gitu ya videonya, gue masih banyak helm yang ngantri untuk gue review, jadi langsung gue sikat aja video lagi. Kita nge-review helm lagi, ngabisin stok nih. Oh ya, sebelum gue lanjutin videonya, gue mau update soal giveaway video gue yang sebelum ini. Kalau kalian belum nonton, kalian nonton tuh yang sekilas update ALV Genesis plus giveaway helm judulnya. Nah itu gue mau update sedikit, mau gue revisi sedikit soal giveaway-nya. Di video itu gue bilang batas waktunya adalah 19 Maret ya, 19 Maret 2024. Kayaknya gue nggak akan sempat kalau 19 Maret, jadi periode giveaway-nya gue majuin aja sampai 18 Maret jam 12 siang lah ya, 18 Maret jam 12 siang, biar lebih cepat jadi gue bisa mengundi siapa pemenangnya yang dapat giveaway, lalu gue DM pemenangnya dengan harapan tanggal 19 udah dibales DM-nya dengan informasi alamat dan segala macamnya. Jadi bisa gue kirim di tanggal 19 sebelum tanggal 20-nya itu gue pergi ke Jakarta. Jadi ingat video yang giveaway itu direvisi periodenya sampai 18 Maret 2024 jam 12 siang. Oke, sekarang kita lanjut ke video hari ini. Video hari ini kita akan nge-review helm lagi, tapi disclaimer dulu. Helm di video ini nantinya itu tidak disponsori atau tidak bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi helm di video ini gue beli dengan uang gue pribadi. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Hari ini gue mau mereview sebuah helm JPN helmet. Udah robek-robek tapi ini kardusnya. Oh ini lebih jelas nih. JPN helmet. Jadi ini adalah JPN Q7. Dan gue tahu ini juga karena ada yang komen waktu di video-video gue yang sebelumnya sempat ada yang komen review JPN Q7 ini. Jadi helm ini range harganya kalau gue update per hari ini. Gue beli ini soalnya udah lama banget, mungkin dari bulan-bulan lalu ya. Karena banyak helm yang belum sempat gue review, lalu gue sempat jalan-jalan dulu kan, jalan-jalan sama keluarga. Jadi helm ini tuh pada numpuk gitu di kamar gue. Jadi gue baru sempat nge-review hari ini. Nah ini kalau gue update tadi gue lihat di online store gitu ya. Per hari ini harganya antara 300 ribuan sampai 400 ribuan. Tergantung toko, mungkin tergantung warna, tergantung grafis, tergantung kota juga. Jadi gue belum pernah lihat JPN Q7 ini. Gue cuma baca komentar orang itu di video gue. Lalu gue langsung cari di Tokopedia. Dan jadi gue belum pernah lihat nih, gue belum pernah buka sama sekali, walaupun ini udah lama di kamar gue. Nah, yang gue bingung adalah JPN helmet ini, gue nggak tahu. Mungkin kalian lebih tahu, kalian bisa komen. Ini sama nggak sih sebenarnya sama kayak JP Helmet, JPX, JPN nih sekarang? Karena namanya mirip-mirip semua, depannya JP gitu kan. Tapi ini kardusnya terlihat sangat murah. smithhelmet.com, safety and stylish, JPN helmet di sini. Drive safe wear helmet. Nah, gue suka nih. Ini mungkin salah satu produsen helm yang nggak racing-racingan tulisannya, tapi lebih mengutamakan keselamatan gitu. Drive safe wear helmet. Dalamnya, atasnya gitu, safety inside. Yoi kan? Jadi ini JPN, lalu Q7, ini warnanya yang grey, yang abu-abu, yang gue pilih ya. Oke, mari kita langsung buka aja. Dalamnya nggak ada apa-apa, cuman kardus isi helm. Lalu dapat tas helm yang setidaknya masih oke lah menurut gue. Dengan warna yang nggak terlalu aneh-aneh juga, jadi malah terkesan lebih aman gitu ya, nggak norak gitu warnanya. Ini ada tulisan JPN helmetnya di atas. Alright, ini dia dari depan. Tampak kirinya. Sebelah kanan. Bagian belakang. Dan bagian atasnya. Warnanya jadi kayak mirip-mirip ALV Genesis yang baru gue review juga nih. Abu-abu juga ya, gue baru sadar. Tapi ini yang glossy ya, kalau ALV kan kemarin tuh, apa sih, matte doff. Itu akhirnya gue kasih ke asisten rumah tangga gue. Senang banget ya gue kasih helm ALV. Logonya gue suka deh, ini rapih, nggak ada kelihatan stiker bekas dekal gitu. Biasanya kan kalau yang murah-murah gitu ya, itu kan ada bekas-bekas dekal sisi-sisinya gitu ya, kayak kelihatan tempelannya gitu. Nggak terlihat ada batas garis segitu. Lalu di bagian belakang, ini ada tulisan JPN, lalu Q7, JPN Original Product QC. Oh ya, ini sebenarnya gue pesannya L, tapi dikiriminnya XL karena nggak ada ukurannya waktu itu. Dan gue kayak, ya udah nggak apa-apa. Dengan catatan ya,
Lingkar kepala gue itu 58,5, biasanya gue belinya ukuran L. Nah ini helm di video ini ukurannya XL, tapi ya kita cobain aja. Soalnya di sini nggak ada tulisannya ya, XL-nya itu berapa sentinya tuh nggak ada. Nah gue suka nih, ini helm murah tapi ada detailnya gitu. Ini ada tulisan, ada karat lagi yang terpisah ya dengan logonya mereka, JPN Helmet ini. Lalu kita lihat modelnya ya masih tipikal helm yang kacang goreng di Indonesia. Gue bilang kacang goreng itu maksudnya laris manis gitu ya, laku. Karena ala-ala racing-racingan, ada spoilernya nih, lumayan tajam gitu ya di belakang, walaupun nggak terlalu panjang ya. Jadi menurut gue masih normal lah. Tapi ini agak agresif, jadi selain ada spoiler, nih gue baru lihat lagi dia ada tekukan lagi di sini nih. Mudah-mudahan kalian kelihatan ya. Jadi dia nggak langsung bulat gitu, tapi ada nekuk lagi bagian bawah ini nih. Tapi helm ini terasa ringan ya. Ini another helm ringan lainnya nih ini. Nah ini nanti kita lihat ringannya itu kenapa tuh? Apakah karena batoknya tipis? Ya kalau dari bunyinya sih gue nggak bilang batoknya ini tebel gitu ya. Ini terdengar agak tipis. Gue suka nih ventilasi depannya. Ventilasi depannya agak beda gitu dibandingkan helm-helm pada umumnya. Yang biasanya sistem buka tutupnya dari tengah. Dan ini dia sistemnya adalah open flow. Gitu. Emang nggak ada buka tutupnya ternyata. Gue pikir di bagian dalam. Biasanya model-model kayak gini buka tutup itu di bagian dalam. Tapi ternyata ini nggak ada buka tutupnya. Nggak ada sistem buka tutup bagian dalamnya. Jadi bagian depan itu benar-benar langsung kehajar aja, kebuka ya. Yang menandakan kalau kalian pakai helm ini hujan-hujanan ya mulut kalian becek aja pokoknya. Dan lubangnya itu gede-gede. Lubang ini ya. Ya, jadi kayaknya sih kalau hujan nih pasti masuk airnya. Ini gue buka dulu stiker visornya, stiker visor. Oke, jadi ventilasi depannya dari depan, dari bagian mulut ini. Lalu di bagian atas. Oh, ini enak banget. Nice. Ini seratnya tuh pas buat gue. Si slidingnya ini ya, slide-nya ini nih. Maju mundurnya nggak keras, tapi juga nggak yang longgar gitu. Ke depan itu tutup, ke belakang buka. Ya lubangnya ada, nggak terlalu besar tapi ya lumayan kecil. Jadi ininya gede, tapi ternyata lubangnya nggak cukup gede. Bukan nggak cukup gede, sorry. Nggak begitu besar. Ternyata lubangnya itu kecil. Lalu exhaust di belakangnya itu cuma ada di bagian tengah ya. Di bawah spoilernya ada kiri kanan. Nanti kita lihat juga di bagian IPS foam-nya. Kita lihat lubangnya kayak apa. Oke, lalu ini visornya. Visornya rada nggak enak karena ini rada kotor ya visornya. Padahal baru gue buka stikernya. Dan visornya ini nggak halus ya. Ini tuh kayak ada barat-barat yang bulat-bulat gitu loh. Kayak lo moles. Nah itu jadi kayak barat-barat yang bunder-bunder gitu. Gue nggak tahu sih di kamera terlihat atau enggak ya, tapi mudah-mudahan terlihat. Jadi kayak nggak yang mulus bening banget gitu visornya. Dan ini masih mirip-mirip sama helm yang kemarin gue review. Ini visornya emang tipis sih berasa. Gue nggak bilang ini sama kayak ALV ya, karena kayak feel-nya rada beda. Cuman tipis kalau lo bandingin sama gue bandingin sama helm-helm yang pernah gue review kayak KYT, NHK yang budget-budget lah ya, atau RSV yang harganya masih di bawah-bawah sejuta. Ya ini berasa banget sih tipis gitu visornya. Bagian karat-karatnya ini juga nggak rapi ya. Ya emang gue susah sih kalau mengkritisi sebuah produk yang harganya tuh kebangetan murahnya. Helm ini kan murah banget ya, 300 ribuan men. 400 ribu lah paling mahal. Ya what do you expect ya, apa yang lo harapkan gitu ya. Ini karat-karat di bagian atas ini tuh pada meleot-meleot. Jadi nggak rapih gitu karat-karat ini. Di tengah, lalu di bagian samping sini, nah ini visornya juga nggak bening banget ya. Nah ini mudah-mudahan kalian kelihatan nih. Jadi di bagian sini nih dia meleot gitu. Jadi kalau gue buka tutup, nah ini tuh kayak nahan di sini, kena bagian karet ini. Terus jadi bunyi ngit gitu. Nose guardnya simple. Padahal gue sebenarnya seneng nose guard yang simple gini ya, beneran cuman flat, nggak ada garis-garis atau yang aneh-aneh gitu. Jadi
Bentuknya simple tapi itu soal selera aja. Gue sih sebenarnya suka, cuman ya ini aja nih kurang kualitas karet visornya sama kualitas visornya sih yang jelek banget. Ini mungkin salah satu kualitas visor yang paling jelek yang pernah gue lihat. Sorry itu saya ya, mungkin buat kalian yang mungkin pecinta helm ini gitu, tapi well dari belasan atau puluhan helm yang pernah gue pakai dan pernah gue review, ini mungkin salah satu visor yang paling nggak oke. Oke, kalau bilang jelek terlalu kasar mungkin ya, tapi ini nggak oke. Tapi at least visor locknya ini berfungsi dengan baik. Tuh ngunci. Mesti agak ditarik dulu ke atas baru dia kebuka. Nggak kayak ALV. ALV kan nggak bisa dirapetin yang punya gue ya. Ini oke nih. Kalau dilihat dari sisi luar ya, memang ini agresif ala-ala racing. Jadi ini kayaknya helm yang mentingin style aja, yang mungkin suka ala-ala racing gitu, ala-ala balap gitu ya, dengan garis-garis yang agresif. Tapi jujur sih sebenarnya menurut gue ya, biasa banget ini helm. Biasa banget tuh dari segi kualitasnya. Batoknya tuh dari bunyinya aja. Nah, kayak gini nih. Ini tuh berasa banget kopong. Lalu pengerjaannya juga masih kurang rapi. Karet-karet ini, lalu visornya juga nggak bagus. Jadi sebenarnya helm yang 300.000. Mau bilang apa? Oke, ini udah ada dapat stiker ya kalian. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Untuk pemilihan bahan kain cukup standar. Ini tipikal banget helm-helm budget. Kain yang apa ya? Gue bukan tukang kain sih, jadi gue nggak ngerti bahan kain ya. Tapi di sini ada leather gitu, synthetic leather pastinya, dengan aksen putih dan aksen merah warna benangnya nih jahitannya. Sebenarnya cukup rapi dan warnanya cukup bagus. Maksudnya simple, main aman, tapi berhasil gitu ya, nggak norak gitu ya, dan nggak maksa mau ala-ala emergency quick release kayak ALV, tapi ini setidaknya dia nggak pakai emergency quick release dan dia nggak bikin emergency quick release bohong-bohongan gitu. Jadi dibikin simple aja garisnya. Lalu udah ada chin curtain yang cukup menurut gue pas. Buset, kotor banget helm. Kenapa setiap kali gue beli helm-helm budget yang harganya 300.000, 400.000 itu pasti semuanya berdebu gitu. Ini gue simpen di kamar gue, masih di dalam kardus loh. Baru gue buka banget tadi bikin video ini. Oke, tapi chin curtain ini lumayan oke ya menurut gue ukurannya. Jadi nggak terlalu kecil, tapi nggak terlalu panjang. Gue pribadi gue lebih suka yang panjang. Tapi ya nggak semua orang suka pakai chin curtain yang panjang. Jadi menurut gue ini pas, lo masih dapat lah fungsi dari chin curtain ini. Tuh, ada bekas lem apa-apaan tuh. Oke, dan ini sistem pengunciannya udah double D-ring. Besinya sedikit lebih besar daripada, bukan lebih besar, lebih tebal daripada ALV, jadi masih lebih oke. Lalu ini lagi, gue bilang detail-detail kecil ini gue suka nih. Ini ada karet dengan tulisan JPN yang kayak di emboss gitu, yang timbul gitu ya. Oke lah, mari gue coba dulu. Oke, ini pakai kacamatanya gampang, lalu memang ya sedikit lebih longgar ya, karena ini XL, harusnya gue L. Jadi memang berasa agak ada space kosong di bagian kiri kanan terutama ya, bagian samping nih. Nah itu masih bisa goyang sedikit. Oke, tapi kurang lebih kayak gini. Alright, ini bagian depannya. Sisi kanannya. Sisi kirinya. Baik lagi ke depan. Jadi lubang ini sebenarnya ada kecil di bagian sini. Jadi pas masuk tuh rada sempit. Jadi gue pikir tadi, loh kok kecil XL ya. Ternyata pas masuk baru berasa longgar di bagian dalamnya. Oke, sekarang coba kita buka bagian dalamnya. Kita lihat lalu apakah bisa dibuka. Seperti biasa ya, chin curtain. Oh, ini chin curtain dicabut dan di bagian sini langsung ke bawah. Langsung bengkok nih. Kalian bisa lihat tuh. Ya kan? Oke, ini cheek pad. Oke, cheek pad lagi. Terus ada cutout buat ini ya, intercom. Nih, bisa dilepas cutoutnya. Jadi buat kalian pemakai intercom, aman. Lalu kita buka crown padnya. Rada keras nih. Ini gokil sih, keras banget nariknya. Ini bagian crown padnya. Mungkin ini adalah helm pertama yang bikin gue males nge-review helm, serius. Ini helm yang nggak bikin gue excited gitu untuk nge-review ini helm.
Yaudah nih kita lihat bagian dalamnya. Ini kita lihat foamnya. Oke. Foam putih. Lobangnya gede-gede tapi nggak rapi. Bagian belakangnya tuh rapi. Lobang bagian dalam belakang ya, bagian exhaust tuh rapi. Sebenarnya ada 2 lobang, di tengah 1 gede gitu kan. Tapi lobang di depan buat di bagian sini nih, itu tuh nanti gue fotoin aja deh. Gue fotoin, lo bisa lihat ya, beda gitu kiri kanan, dan yang kanan tuh hampir nggak kebuka, kayak bolongannya jadi kecil banget lobang di foamnya. Jadi kurang lebih ya kayak gitu aja ya untuk unboxing dan first impressionnya. Nanti gue pakai buat jalan untuk gue update soal helm ini. Tapi sejujurnya gue tidak excited sama sekali untuk nyobain helm ini sebenarnya. Yang bisa gue bilang adalah helm ini sangat sesuai sama harganya. Lo beli helm 300 ribuan, apa yang lo harapkan? Lo mengharapkan batok yang tebel gitu, yang terasa kokoh? Tentu enggak. Lo mengharapkan sesuatu yang sangat rapih? Tentu juga tidak. Tapi setidaknya cat di helm ini rapih. Nggak ada tuh yang berundul-berundul atau cat kasar gitu ya. Ini rapih. Cuman ini nih, kayak pengerjaan karetnya miring-miring, meleot-meleot. Lalu visornya, ini visornya nggak banget sih. Pengerjaan dalamnya juga kurang rapi. Lalu ini, tadi pas nyabut chin curtain, ini juga malah jadi meleot gini akhirnya. Dan ini jadi nggak bisa gue balikin lagi ke posisi semulanya. Gue nggak ngerti cara balikinnya gimana. Jadi ya udahlah, meleot aja gitu. Another budget helmet. Kalau menurut gue, sweet point helm itu sebenarnya di lokal ya, helm lokal. Kalian beli helm kalau mau bagus, full face. Bagus dalam artian udah standar lah gitu ya. At least 500 ribu deh. 500 ribu ke atas. 500-600 ribu deh. Itu udah menurut gua udah mulai oke gitu kualitasnya. Daripada kalian budget mepet-mepet gitu ya. Akhirnya kalian beli yang di bawah 500 ribu. Cuman dapat beginian. Mungkin menurut kalian gitu yang suka modelnya, wah keren, yang penting modelnya racing gitu. Modelnya balap-balap. Tapi serius, kalian harus cobain helm-helm di atas 500 ribu, 600, 700, 800 gitu ya. Kalian baru akan sadar gitu, baru akan tahu kalau yang range harganya seginian, ini menurut gue kurang gitu. Kurang banget bahkan. Ya gue bukannya karena gue pakai helm mahal atau gue punya helm banyak. Bukan, cuman memang secara kualitas, kalau gue gitu ya, daripada gue maksa beli 400 ribu, ya gue nabung lagi sebulan, 2 bulan, mungkin kalian bisa nyisihin 100 ribu per bulan gitu. Tambahin lagi dikit-dikit kalian bisa beli, atau mungkin RSV mungkin, ya kan. Gue gak tahu sih RSV ada FF 500, FF yang serinya FF itu kan ada yang murah juga ya. Lalu mungkin NHK atau NHK Mark 1 kalian beli second mungkin kan. Atau ya kayak Striker beli second gitu. Atau NJS juga gue udah nyobain dan udah pernah review juga produk NJS. Menurut gue oke, daripada maksa murah-murah banget tapi dapetnya beginian. Tapi memang ini salah satu helm yang gue tidak excited gitu, kayak nggak semangat begitu gue tadi ngeliat kualitasnya gitu ya. Gue langsung kayak kepikiran kayak gue harus road review lagi, gue harus pakai helm ini seminggu ke depan gitu. Tapi ya itu personal opinion gue. Kalau kalian tetap mau beli, ya terserah juga, nggak apa-apa gitu. Gue tidak pernah memaksa di semua video gue. Semua helm itu gue beli dengan uang gue sendiri, jadi gue tidak punya kepentingan apa-apa selain sebagai reviewer independen yang tidak terikat oleh pihak manapun. Tapi gue tidak melarang kalian untuk beli juga. Kalau mau beli, just make sure jangan kebut-kebutan pakai helm ini, karena ini takutnya kepala kalian kenapa-kenapa nantinya kalau kenapa-kenapa ya, kalau jatuh dan segala macamnya. Jadi hati-hati. Oke lah, jadi menurut gue segitu aja dulu video gue hari ini. Nanti gue update lagi soal video ini, kita review sambil jalan gitu ya. Mungkin 3-4 hari aja lah gue pakai helm ini. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe, thank you banget yang udah nge-like, udah komen. Dan itu jangan lupa juga soal giveaway, video gue yang sebelumnya. Soal giveaway, deadline-nya, periodenya gue majuin jadi tanggal 18 Maret 2024 jam 12 siang. Batas waktunya, oke? Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye-bye.